Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Fasil, Bapak Novik yang terhormat, akan melakukan proses coaching dengan Ibu Murni. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Murni sebagai coaches. Oke, bisa dimulai Bu Murni? Bisa, Bu. Oke. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Murni. Malam juga, Bu. Ibu, maaf ya karena saya sedikit mengganggu istirahatnya malam ini. Ini kan waktu istirahat malam. Jadi maaf banget karena mungkin saya sedikit mengganggu waktunya mungkin. Oh, tentu tidak mengganggu Bu Murni selama saya juga tidak ada kegiatan di sini, Bu. Bu Murni unmute bukan? Gak dengar suaranya, Bu. Halo? Tes. Dekat. Sudah, Bu? Oh, ya, dekat. Oke, lanjut, Bu. Oke, ngomong-ngomong apa yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya Ibu ada sedikit hal yang ingin Ibu bicarakan, Bu. Iya nih, Bu. Saya sekarang memang sedikit dilanda, ada sedikit bercampur aduk, ada rasa galau, ada keresahan, ada kekhawatiran, komplit rasanya perasaannya terhadap. Jadi saya sangat ingin membicarakan apa yang saya rasakan ini. Semoga dengan bicara dengan Ibu, saya menemukan solusi dari kegalauan saya ini. Gitu. Oke, Bu. Semoga dengan berbincang ini nantinya Ibu akan menemukan solusi dari kegelisahan Ibu. Dan dengan saya, semoga nanti saya mencoba ya, Bu ya, untuk memberi solusi nantinya atau mengarahkan nanti ya, Bu. Sekarang kira-kira apa yang membuat Ibu resah dan gelisah, Bu? Begini, Bu. Saya kan tahun kemarin ngajarnya kelas tinggi. Yang di awalnya juga dulu kelas 2. Sudah berapa tahun ya, karena perubahan kurikulum, saya ditunjuk untuk mengajar di kelas 4. Sekarang saya yang itu. Terus saya ambil gitu, saya terima, saya sedia kan. Terus sekarang dengan awal pengajaran ini, karena ada satu orang guru yang pensiun kelas 1, saya lagi yang diletakkan di kelas 1 gitu, Bu, kan. Itu kesepakatan semua guru yang nggak bisa saya tawar-tawar gitu. Dengan alasan apapun, mereka tetap aja bilang saya yang sedikit katanya lebih tepat lah gitu katanya gitu. Bisa agak merasa keberatan gitu, Bu. Tapi ya apa boleh buat, saya jalan ini agak sedikit beban. Oke. Jadi apa yang membuat Ibu merasa keberatan gitu? Katanya bukan karena apa ya, Bu, memang ya kalau kita untuk sekolah dasar itu kan memang kita harus siap mengajar di kelas berapapun ditempatkan gitu kan. Cuman hanya saja kemarin saya mereka itu menunjuk saya untuk mengajar di kelas 4 dengan alasan karena itu perubahan kurikulum Umer sangat agak lebih berat tantangannya katanya. Maksudnya itu mereka berpikir bisa gitu mengajar di kelas 4 katanya gitu. Karena mereka berpikir Kumar itu yang terpikir sama mereka itu IT gitu. Jadi mereka meletakkan saya dengan alasan katanya saya lebih mampu IT dibanding guru-guru yang senior dan lainnya dengan pertimbangan lainnya gitu. Jadi saya kemudian saya sudah sangat enjoy, Bu. Saya enjoy gitu kan. Saya ngajar di kelas 4 dan akhirnya saya bikin pentas seni, berhasil alhamdulillah dengan menerapkan P5-nya. Kemudian saya mengadakan sebuah pagelaran kemarin itu semuanya itu melihat semuanya senang gitu. Saya adakan gitu kan P5-nya.
kemudian kegiatan-kegiatan saya senang berkreasi, jadi saya bisa mengeluarkan kompetensi-kompetensi anak, itu yang saya suka gitu. Saya merasa tertantang di situ. Nah, tahu-tahu sekarang dengan, pensiunnya satu orang guru ini, saya lagi yang mereka dengan alasan saya mampu katanya, untuk di kelas satu tuh, saya yang lebih tepat menggantikan. Eee, Gimana dong, Bu, saya agak, sedikit kesal sebenarnya, tapi nggak bisa saya mengungkapkan kepada kepala sekolah atau mereka gitu. Begitu, Bu. Menurut saya mungkin Ibu, ditunjuk itu mungkin ya, Bu, ya, karena Ibu mampu memiliki kemampuan melalui pandangannya. Meskipun Ibu sendiri merasa itu tidak mampu ya, Bu, ya. Tetapi, sepanjang yang saya dengarkan, dari mana Ibu, merasa kesal gitu? Ya saya kesalnya gini, Bu, sebenarnya ini masalah ADM juga sebenarnya. Saya kesalnya, saya dulu merasa karena begitu banyak rasanya ya, perubahan transisi kurikulum, saya berusaha belajar mandiri, dan ketika saya sudah pas, perangkat saya sudah lengkap, kalau saya rasa kalau saya memasuki tahun keduanya Kumer, saya tinggal melanjut yang buat Menurut saya Ibu sedikit apa alasan oke, Bu, maaf ini jaringan dan bermasalah. Oke, Bu. Jadi menurut Ibu apa alasan teman-teman dan Kepsek itu yang mengatakan kalau Ibu pasti mampu gitu? Sehingga tadinya Ibu kesal jadinya. Oh, katanya gini Bu, yang pertama alasannya karena saya pernah mengajar PAUD. Nah, ini mereka melihat rekam jejak saya. Saya dulu perdana PAUD berdiri di kampung saya ini, saya menghandle. Jadi dan ada dari mereka yang anaknya tamatan saya yang mengajarnya dulu itu. Jadi mereka katanya melihat saya secara langsung mengajar di PAUD itu gitu. Dan saya juga pernah dulu berkolaborasi waktu kelas 2 Rombel saya mengajar di kelas satu gitu. Kemudian lagi kata kepala sekolah, eh, ini karena dia pernah masuk supervisi, dia mengajar di kelas saya menggunakan media-media dengan membuka YouTube itu segala macam. Jadi dia katanya anak sekarang sih katanya zaman sekarang lebih senang belajar dengan berbagai metode katanya, seperti sering menggunakan infokus, lebih sering dengan media-media. Saya tetap menggunakan itu dan dia berpikir kelas satu itu sekarang butuh itu katanya seperti itu. Oke, Bu. Jadi menurut Ibu merasa takut ya, Bu. Maksudnya resah ya, Bu, ya, karena mungkin menghadapi kelas satu itu beda dengan kelas 4 ya, Bu, ya. Menurut saya Ibu, ini kan sudah amanah yang diberikan ya, Bu, ya. Berarti kan Ibu jalankan. Untuk gitu ya, Bu, ya. Untuk agar nantinya hambatan itu tidak terjadi, kira-kira apa yang rencana Ibu yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, rencana yang saya lakukan dengan kemarin karena saya khawatir biar ada bisa menjawab ini agak berat juga sedikit saya berpikir Bu. Kenapa beratnya? Mereka bilangnya saya mampu gitu. Kan ada kesulitan yang di sana harus mengajar dari untuk sekarang saya tanya dengan orang tua masa kemarin, kenapa anak mereka banyak sekali yang belum bisa baca tulis gitu. Dan mereka jawabnya katanya guru TK-nya Bu yang bilang katanya nggak harus bisa gitu. Jadi entah ada miskonsepsi atau bagaimana. Jadi memang anak yang saya hadapi Bu Mega, setelah saya lakukan asesmen awal kemarin, itu 5 orang mereka yang baru bisa menunjuk namanya gitu. Bahkan pun tidak membaca, masih dengan saya tampilkan nama mereka di layar, saya suruh namanya gitu. Baru 5 orang Bu, bayangkan. Itu kan sungguh berat. Apa nih yang harus saya lakukan gitu. Jadi langkah awal yang saya lakukan tentunya kemarin dengan melakukan asesmen awal tersebut, kemudian dengan berpikir kembali untuk menghilangkan kekesalan, berpikir kembali melihat kepentingan itu ternyata memang
dalam melihat ya akan menempatkan posisi diri saya bagaimana posisi yang terbaik untuk mengajar di kelas 1. Sangat bagus sekali itu, Ibu. Jadi solusi yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa menurut saya untuk mengatasi masalah-masalah yang tadinya awalnya Ibu eh, kesal, kemudian resah gitu, kemudian kepikiran hambatannya nanti. Menurut saya solusi yang Ibu katakan tadi itu udah luar biasa itu, Bu. Bagaimana menurut Bu Murni? Iya Bu, tapi ya semoga saya bisa menjawab semua itu gitu kan. Saya dengan melakukan asesmen awal tadi, kemudian tentunya dan Ibu yang mau pensiun itu karena dia masih ada beberapa bulan, saya banyak belajar dari dia cara-cara pendekatan kepada siswa kelas 1 ya. Kemudian mempererat hubungan dengan orang tua itu mungkin salah satu yang saya lakukan agar terjadinya keberhasilan dalam saya mengejar tujuan dalam pembelajaran saya agar berhasil. Itu yang Oke. saya lakukan. Artinya rencana aksi yang udah Ibu lakukan, rencana aksi yang Ibu rencanakan akan Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Iya, akan saya lakukan dan sudah ada beberapa poinnya gitu. Saya coba lakukan gitu. Dalam 2 hari ini saya sudah menghadapi siswa itu yang sudah saya coba. Bagus sekali itu Bu, rencana aksi dan tanggung jawab yang Ibu lakukan. Semoga saya berharap bisa terrealisasi dengan baik agar nantinya keresahan, ketakutan, hambatan yang Ibu hadapi, yang akan Ibu hadapi mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu ya. Tapi udah ada solusinya gitu dengan adanya seperti ini Bu. Ya, Eh, insya Allah. Oke baik Bu. Oke. Ya, Bagaimana Ibu udah nampak jalan keluarnya kira-kira ya Bu ya? untuk sejauh pembicaraan kita tadi, ya alhamdulillah saya dengan bantuan pancingan atau tangkapan-tangkapan dari Ibu, saya sepertinya sudah melihat gambaran yang jelas ke depan apa yang harus saya lakukan dan saya sudah berdamai dengan dengan rasa gelisah tersebut. Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak ya Bu Mega telah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, terima kasih kembali Bu Murni. Tapi sebelumnya Bu Murni, saya mau menanyakan dulu nih refleksi ini dari coaching kita tadi. Eh, Kan ada permasalahan tuh ya Bu ya. Kemudian udah ada Ya, solusinya. Apa yang Ibu rasakan dari hasil coaching kita ini? yang saya rasakan kemumetan apa namanya itu ya, keberagaman kerisauan, risaunya kan beragam nih Bu. Itu ada sedikit Iya. longgar di kepala. Pastinya senang, lega juga, itu sudah tentu. Dan ada perasaan bahagia juga, bisa melepaskan dan karena bisa menceritakan. Nah, Ibu Murni headsetnya dekatkan Bu. Headset. Aduh. Oke Bu. Jadi apakah sudah terbantu kira-kira dengan antara masalah dengan solusi yang Ibu hadapi? Alhamdulillah sudah Bu Mega, sejauh ini rasanya saya sudah terbantu. Sudah terbantu dengan percakapan kita yang lumayan panjang lebar tadi ya Bu. Terima kasih banyak. Baik Bu Murni, terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Baik Bapak Fasil, adapun refleksi dari saya sebagai coach adalah selama latihan coach selama coaching yang sudah berjalan
itu saya sudah menerapkan menggunakan akar tirta dalam penyelesaian masalah, di mana tirta itu menentukan tujuan utamanya, kemudian I-nya identifikasi, rencana aksi, yang menjawab coaches. Dia harus perbaiki adalah bagaimana memperlancar komunikasi lebih baik lagi untuk dapat lebih mengidentifikasi masalah dan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi preses atau keadaan penuh dalam saat coaching ini, saya melakukan adalah sebelum dan saat melakukan coaching adalah tetap fokus pada permasalahan dan tujuan serta rencana aksi yang dilakukan. Kemudian apa yang perlu saya perbaiki dan peningkatannya adalah belajar lagi untuk membiasakan menganalisa masalah dan menuntun untuk menuju solusi terhadap coachesnya. Kemudian umpan balik dari coachesnya adalah coachesnya itu merasa keberagaman kerisauan dapat teratasi dan merasa senang. Mungkin itu dari saya sebagai coach dalam coaching dengan Bu Murni. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.